Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar S dengan NIM I01203544, Prodi Ilmu Hukum dari kelas Hukum A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Filsafat Hukum yang dimana dibawakan oleh Bapak Azril Puhalilin SH MH. Sebelum masuk ke dalam materi inti, yaitu mazhab dalam pengertian filsafat umum, di sini saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian dan mazhab filsafat. Secara etimologis, kata filsafat dalam bahasa Yunani adalah filosofia, yaitu gabungan dari dua kata pilihan atau philen yang berarti cinta atau mencintai, dan sophos yang berarti mendalam. Sementara dalam bahasa Inggris, filsafat berasal dari kata filsafat yang bisa diartikan mencintai kebaikan. Secara terminologis, dalam kamus filsafat dijelaskan beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof, yaitu yang pertama, filsafat merupakan upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang suatu realitas. Yang kedua, merupakan upaya melukiskan hakikat, realitas, akhir, dan dasar serta nyata. Yang ketiga, filsafat merupakan upaya menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, baik itu tentang sumber hakikat, keabsahan, dan kemampuannya. Yang keempat, yaitu menyelidiki kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Yang keenam, filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk membantu melihat apa yang dikatakan dan untuk mengatakan apa yang dilihat. Sebagaimana Endang Saifuddin Ansari mengutip pernyataan Al-Farabi bahwa pengertian filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan untuk menyelubungi hakikat yang sebenarnya. Sedangkan menurut Immanuel Kant mengaitkan filsafat sebagai dasar segala pengetahuan yang mencakup ke dalam 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat diketahui? Yang kedua, apakah yang dapat kita kerjakan? Yang ketiga, sampai di mana penghargaan kita? Dan yang keempat, terakhir, di mana Immanuel Kant menyatakan apakah yang dinamakan manusia. Sedangkan Sumarno, Karimah, dan Damayani dalam buku Filsafat dan Etika Komunikasi pada tahun 2004 pada halaman 13-14, pengertian filsafat dapat dibedakan menjadi: pertama, filsafat sebagai suatu sikap. Filsafat merupakan sikap terhadap kehidupan dan alam semesta, bagaimana manusia yang berfilsafat dalam menyikapi hidup dan alam sekitarnya. Filsafat sebagai suatu metode. Yang kedua, filsafat sebagai suatu metode berfilsafat artinya
berpikir secara reflektif, yakni berpikir dengan membahas unsur di belakang objek yang menjadi pusat pemikirannya. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai kumpulan persoalan. Berfilsafat artinya berusaha memecahkan persoalan-persoalan hidup. Yang keempat, filsafat merupakan sistem pemikiran di mana Socrates, Plato, atau Aristoteles merupakan tokoh filsafat yang menghasilkan sistem pemikiran yang menjadi acuan dalam menjawab persoalan sebagai metode dan cara mencintai kenyataan. Yang kelima, filsafat merupakan analis logis. Filsafat berarti berbicara tentang bahasa dan penjelasan makna-makna yang terkandung dalam kata dan pengertian. Hampir setiap filsuf memakai metode analisis untuk menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa. Yang keenam, atau yang terakhir, filsafat merupakan suatu usaha memperoleh pandangan secara menyeluruh. Filsafat mencoba menggabungkan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai macam ilmu serta pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang menyeluruh. Baik, kita akan masuk ke dalam materi inti, yaitu mazhab dalam pandangan filsafat umum. Dalam realitasnya, mazhab dalam pemikiran filsafat umum terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu rasionalisme, empirisme, positivisme, idealisme, pragmatisme, fenomenologi, dan yang terakhir eksistensialisme. Langsung saja, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme pada abad ke-17, seorang filsuf bernama René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 yang mempopulerkan ungkapan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Descartes, manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Oleh karena itu, manusia dapat merealisasikan kebebasannya tersebut, dan kebebasanlah yang merupakan ciri khas kesadaran manusia yang berpikir. Dalam metode filsafatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, rasionalitas dan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio dan akal. Yang kedua, penalaran dengan mengambil kesimpulan dari suatu yang umum untuk diterapkan kepada hal-hal yang khusus. Lanjut, bagian kedua yaitu empirisme atau real. Filsuf yang bernama Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 menyatakan pengalaman adalah awal dari semua pengetahuan dan dapat memberikan kepastian. Artinya, pengalaman nyata atau empiris yang menjadi sumber dari segala pengetahuan, sehingga pengalaman lahirlah menghasilkan gejala-gejala psikis yang harus ditanggapi oleh pengalaman batiniah. Lanjut, bagian yang ketiga yaitu positivisme. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 menyatakan manusia tidak mencari penyebab yang berada di belakang fakta dan dengan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi-relasi antar fakta. Positivis mengandalkan pada pengalaman individu yang tampak dan dirasakan dengan
panca indera atau faktual, nyata dan apa adanya, atau singkatnya bisa disebut segala sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik tidak diakui. Bagian yang keempat yaitu idealisme yang dinyatakan oleh Leibniz pada abad ke-18, merujuk pada pemikiran Plato bahwa idealisme memfokuskan pemikiran bahwa seluruh realitas itu bersifat spiritual. Bagian yang kelima yaitu pragmatisme. John Dewey pada tahun 1859 sampai 1852, filsafat tidak boleh hanya mengandalkan pemikiran metafisis atau realitas suatu ilmu yang tidak bermanfaat praktis bagi manusia, melainkan harus berpijak pada pengalaman atau benar yang diolah secara aktif, kritis, dan memberikan pengarahan bagi perbuatan manusia. Kebenaran yang dimaksud berasal dari yaitu pengalaman, rasio, pengamatan, kesadaran lahirlah maupun batinia, dan yang terakhir yaitu abstrak atau mistis, yang dimana kebenaran ini bisa membawa manfaat praktis. Yang keenam, seorang filsuf bernama Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938 menyatakan yang menegaskan hukum-hukum logika yang memberi kepastian sebagai hasil pengalaman bersifat a priori atau pengalaman dan batin, dan bukan bersifat a posteriori atau pengalaman. Fenomena tidak hanya bisa dirasakan oleh indera, juga dapat digapai dengan menggunakan indera dalam pasal 564 KUHP lama dan pasal 252 KUHP baru. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu fenomenologi atau psikis, di mana George William Friedrich Hegel menyatakan pada tahun 1770 sampai 1831 menyatakan bahwa yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan dirinya di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri, dan hakikat dari roh itu adalah ide atau pikiran. Materi yang bersifat fisik sebenarnya tidaklah nyata. George William Friedrich Hegel dalam metode dialektik yang pertama yaitu teas, pemaparan sebuah kebenaran yang disertai oleh metode penelitian dan data yang konkret. Yang kedua yaitu antitesa, bertahan atas tesa tersebut. Yang ketiga itu sintesa, gabungan dari tesa dan antitesa, di mana awalnya menjelaskan tesa lalu disambung dengan antitesanya dan di akhir dengan kesimpulan gabungan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu eksistensialisme, di mana pembagian mazhab dalam pemikiran filsafat umum. Yang terakhir ini atau yang ke-8, filsuf ini menyatakan yang bernama Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980, filsafat berpangkal dari realitas yang ada, dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya dan bertanggung jawab atas keberadaannya, yang artinya bahwa bagaimana cara manusia bereksistensi dan bukan sekedar hanya berada sebagaimana benda-benda lainnya.
Demikianlah materi-materi yang telah saya maparkan dan jelaskan dalam kesempatan ini pada mata kuliah filsafat hukum. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.